1445 Hijriah dengan tema menanamkan rasa empati dan kepedulian anak terhadap sesama di bulan penuh berkah. Acara ini merupakan kerjasama antara RA Al-Muwahhidin, DKM Masjid Al-Muwahhidin, dan Darut Tauhid Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa ala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berduka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala hukum.
mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bermuajahat bersilaturahim menghadiri kegiatan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik di masa hidup kita. Salam dan selawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita di yaumul akhir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak RT kita, Bapak Abdul Fattah beserta jajarannya para ketua RT. Juga yang saya hormati Bu Umi Rosiah selaku kepala sekolah ya, TK Al-Muhyiddin, para tenaga pengajar, tenaga pendidikan TK Al-Muhyiddin, juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga Al-Mukarram Al-Mumtaz ya, yang telah hadir tengah-tengah kita, orang tua siswa, orang tua santri yang hadir. Mudah-mudahan ini adalah acara yang mudah-mudahan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus para ketua lingkungan, Pak RW dan Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah nanti di tahun ini tetap akan ada semacam pembangunan lanjutan Taman Cicawa yang cantik dan menawan. Juga keberadaan Masjid Al-Muhyiddin juga menjadi salah satu sarana ibadah ya bagi para pengguna sentra cantik dan menawan, untuk mengingatkan kita akan pentingnya kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang kegiatan hari ini adalah kegiatan tawakulfan sementara, sebenarnya pada intinya mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sesuatu yang harus terus kita gaungkan dalam diri kita dan keluarga kita seperti ini. Jadi itu adalah sebuah informasi yang ingin saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan juga di tahun 2025 dalam Nusantara ini yang ada di sisi luar jalan nasional insya Allah juga akan kita bangun menjadi sarana pedestrian yang bermanfaat dan sehat untuk para pengguna jalan. Sekali lagi saya terima kasih tentunya kepada Bu Umi selaku kepala sekolah dan seluruh jajaran guru dan tenaga pendidikan yang sudah mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh para guru kita yang telah sabar dan ikhlas ya. Sehingga insya Allah menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha, generasi anak-anak yang beriman dan bertakwa yang insya Allah menjadi estafet generasi penerus bangsa yang insya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin atas nama pribadi dan keluarga dalam menghadapi bulan yang penuh dengan rahmat, berkah dan Allah lipat gandakan seluruh amal-amal kita bulan suci Ramadan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya selebar-lebarnya. Kalau saya sebagai wakil rakyat ya, jadi betapa para RT dan Pak RW ini sesuatu yang mungkin ada sesuatu janji yang terrealisasi, sesuatu yang saya ucapkan dan terrealisasi di menuju bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka Bapak Ibu semua pintu maaf yang seluas-luasnya kepada saya sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan kita dapat menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan rasa ikhlas. Terus saja barangkali lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Agus Nasir, anggota Dewan DPRD Kota Depok. Yang saya hormati Bapak Ketua RW Bapak Nurdin. Yang saya hormati Ibu Umi selaku kepala sekolah yang mempersiapkan ini semua. Yang saya hormati para ustadz Amin Mumtaz, tokoh masyarakat ya, undangan ini ada Pak Ismail
Jeffrey, ya, ada Buya Mahdi, ya, Bapak Ibu semuanya, ya, yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ucapkan terima kasih, ya, khususnya kepada panitia, ya, ibu-ibu guru yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini, ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang, ya, di Masjid Al-Muwahhidin. Saya dalam hal ini mewakili Pak Dr. Fadlrozi, ya, selaku Ketua DKM. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang acara seminar di Bogor. Ini bagian rangkaian dari acara, ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya, selain ini nanti kita ada acara pawai, rencananya pawai obor. Kemudian seperti biasa acara di bulan Ramadan kita mengadakan sholat tarawih, ya. Selain sholat rutin kita mengadakan sholat tarawih, ya. Kemudian ada acara juga nanti untuk acara santunan, ya, untuk para duafa, ya. Kemudian juga kita menyelenggarakan itikaf, ya, di 10 malam terakhir. Jadi itu rangkaian acara kita. Selain juga kita nanti membuka ada yang Bapak Ibu yang ingin menunaikan zakatnya, ya, syaratnya dari kata rohibah, faba, ya, tahibah, ya, yang artinya menyambut, ya, menyambut dengan lapang, ya, dengan leluasa, ya, sangat hati. Ya, kenapa kita sambut? Ya, karena Ramadan ini banyak keutamaannya. Untuk menyambutnya tentunya kita harus mempersiapkan diri, ya. Sama ketika kita menyambut Bapak Ibu, ya, kita persiapkan, ya, rangkaian acaranya ada bunga-bunga, ya, tadi ada nasi, ya, Masya Allah, ya. Nah, jadi kalau kita ingin menyambut Ramadan, tentunya juga kita harus mempersiapkan diri kita, ya, baik fisik maupun spiritual. Ya, nanti mungkin itu yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ustadz. Ya, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga acara ini membawa berkah bagi kita semua. Ya, bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa disebutkan dari satu, ibu-ibu. Kami ingin menyampaikan secara simbolis para mustahik yang akan menerima santunan yang hari ini alhamdulillah terkumpul 150 paket, 150, dan untuk tes kesehatan tadi terdaftar sudah 100, sekarang sudah 100 lebih. Jadi di sebelah sana banyak sekali Ustaz yang sedang menunggu tes kesehatan sudah darah dan semua. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami. Dari sana ada dari dokter dari Cekapul dan dokter dari klinik dokter. Kami mohon kepada Bapak RW untuk menyerahkan santunan. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulannya umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang senyum namanya Abdullah, orangnya pantang mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu illa yaumil qiyamah wa ba'd. Segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Dipuji setinggi apapun, insya Allah tidak membuat kita tinggi hati lupa diri.
bahkan apabila kena caci maki bahkan bully, insya Allah tidak membuat kita kecil hati, cium nyali, berhenti melakukan hal-hal yang terpuji, karena yang kita lakukan hanya dan demi untuk Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Allah yang maha baik hari ini mengumpulkan kita semua di hari yang baik bersama orang-orang yang baik, anggota dewan terbaik, ketua dewan kemakmuran masjid terbaik dan seluruh jajarannya, ketua panitia terbaik, ketua RW terbaik, para agansol, Bapak agansol, ayah Gandeng Soleh, dan samping kanan saya adalah para puntiksol, bunda cantik yang soleha, serta guru-guru terbaik yang sama-sama kita hormati Allah muliakan. Semoga beliau-beliau semua panjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan karya manfaat, karya besarnya untuk sebanyak-banyak hamba Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu bulan yang terbaik. Mudah-mudahan kita juga bisa menyiapkan, merencanakan amal-amal yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga kita mudah-mudahan dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah eranya. Boleh jadi tahun lalu sama-sama sahur, sama-sama buka bersama, sama-sama itikaf. Tahun ini sudah tidak lagi bersama-sama untuk buka dan Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun kemarin. Ramadan yang akan datang usia kita belum tentu panjang. Jadi tidak ada pilihan, Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan yang terbaik. Setuju? Ramadan 2024 rumusnya yang saya sudah siapkan adalah siap. Apa? Siap, SIAP, siap. S yang pertama adalah sehat. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi kita Ramadan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal beribadah, beramal soleh di bulan suci Ramadan. Ada yang sehat dengan lari, ada yang sehat dengan senam, olahraga dan seterusnya. Nah, pengen sehatnya dipakai taat kepada Allah dan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Kita hidup menikmati matahari yang sama, di bawah kolong langit yang sama, menikmati oksigen air yang sama, tapi hidup berjalan di atas takdir yang berbeda. Betul? Yang panitia yang memberikan santunan siapapun itu, mereka berterima kasih kepada kita. Betul? Yang sering kita lupakan itu apa? Kita berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Kalau tidak ada mereka, kita nggak jadi disebut orang baik. Betul? Harusnya kita juga berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Dengan kita kasih ke mereka, kita dapat pahala dan kita mendapatkan persepsi jadi orang baik. Betul? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama harus kita latihkan di bulan suci Ramadan yang luar biasa ini adalah latihan, saya menyebutnya BSI. B-nya berbagi. Apa? Berbagi. Mohon maaf ya, saya Ramadan kemarin mendapat informasi ada satu orang yang sedekahnya 1 miliar. Apakah orang sedekah 1 miliar itu sudah tanpa latihan, sudah otomatis itu? Selidik punya selidik, ternyata latihannya apa? Setiap hari. Maka Ramadan ini yang harus dilakukan kepada kita pun kepada anak-anak kita adalah satu, melatih otot taat. Melatih apa? Melatih otot taat. Otot fisik saja dilatih menguat. Maka ibadah, berbagi, sedekah semuanya perlu dilatih. Orang yang sedekah 1 miliar itu ternyata latihannya tiap hari 2.000, 5.000, 1.000 dan seterusnya. Sehingga otot sedekahnya menguat, sehingga dia diberikan kemampuan, dipercaya Allah Subhanahu wa taala sedekah 1 bulan Ramadan 1 miliar. Kita berencana setuju Ramadan ini yang biasa setiap hari, setiap subuh. Karena di subuh itu ada doa keberkahan Nabi. Nabi bersabda, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bikuliha. Ya Allah berkahi umatku di pagi-pagi harinya. Kemudian malaikat shift malam
pasti mengungsikan kelapa dan rusakan, binasakan siapa yang menahan hartanya. Mungkin ke kelompoknya anaknya, mungkin anak juga nggak paham dan sebagainya, tapi itu masuk ke alam bawah sadarnya, dan insya Allah jadi happy. Tinggal kita masukkan data selanjutnya. Setiap subuh itu ada doa keberkahan dari Nabi, ada doa malaikat begini begitu. Karena dia sudah melakukan, sudah ada data di otaknya, akan lebih kuat. Ditambah lagi tirakat orang tuanya yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, lebih hebat, betul? Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu sekian banyak rumah yang bisa didatangi. Kok ke rumah kita terus semua? Berarti dalam otak dia, kita dianggap apa? Dianggap dermawan. Yang kedua dianggap kaya. Dan mudah-mudahan persepsi dia, prasangka dia adalah doa. Itu saja. Saya hasil perenungan paling tidak ada 5 sedekah. Ada 5 sedekah. 1, sedekah subuh. Yang kedua, sedekah setiap masuk masjid. Ketiga, sedekah suka-suka. Sedekah suka-suka. Misalkan begini, ngantar anak pakai ojol 23.500, lempengin, nah anaknya ngasih lempengin berapa? Jadi 25.000. Kita nggak akan miskin, betul? Yang keempat, sedekah Jumat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada diri, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak. Bagusnya sebab memang mohon doanya mudah-mudahan. Saya baru dapat informasinya memang belum bisa diamalkan dalam keluarga saya. Tapi saya tetap tekad harus ada majelis di keluarga. Seminggu sekali lah gitu, maghrib apa subuh gitu, ngaji. Orang tuanya tidak bacain hadis. Sekali 2 kali terus satu hadis dijelaskan sedikit, gak apa-apa. Harus ada kebersamaan. Kata pertama, misalkan si abang SMA baca ayatnya, adik yang SMP baca terjemahnya, adik kecil ikut sama ibunya, bapak yang jelasin. Masya Allah. Yang terakhir sedekah banyak. Kalau dari 1 sampai 4 kan banyak sedekah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 1 kali yang sedekahnya banyak. Sekali tapi gede. Sampai kita ngeluarinnya bergetar gitu. Engkau mengejutkan hamba-hamba Allah yang di bumi dengan kebaikanmu, maka Allah akan kejutkan dirimu dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi sedekah-sedekah yang kita lakukan setiap hari terlebih di bulan suci Ramadan itu adalah yang akan menjadi penghalang anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari bullying, dari tempat yang tidak baik. Pasti sehat pikiran, sehat fisik. Supaya apa? Supaya bisa berbagi. Yang kedua, ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jika beramal tanpa ilmu tidak akan diterima. Maka saran saya dibuka lagi, tonton YouTube, buka buku. Kenapa? Karena orang itu mau bergerak, karena dia tahu pahalanya, betul. Harus ada sesuatu yang membuat kita mau melakukan itu. Dengan kita kembali membuka, murojaah, ceramah, ilmu, pahala, keagungan dan sebagainya, kita akan punya energi lebih untuk bisa berbuat ibadah masuk di bulan suci Ramadan. Ramadan datang 1 kali, dan yang akan datang usia kita belum tentu panjang. Pilihannya cuma 1. Ramadan tahun ini harus jadi yang terbaik. Setuju? Sedekahnya bukan hanya kita, tapi juga istri, termasuk juga anak-anak. Yang kedua, rencananya Ramadan ini di bulan Syaban, di pertengahan bulan Syaban, Allah memperhatikan khusus hamba-hambanya. Semua diampuni kecuali 2. 1 musyrik, 2 musahid yang bermusuhan. Itu apa? Ada doa yang harus dibaca. Di antaranya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jangan sampai tidur membawa sampah-sampah emosi. Masih kesal ke suami, masih kesal ke istri, dongkol ke anak, dongkol ke murid, iri ke tetangga, dengki ke tetangga, marah sama teman di kantor. Menjelang tidur masih ada perasaan itu. Pada saat kita tidur itu perasaan masih di bawah. Naudzubillah min dzalik. Kita bangun dari tidur tidak lagi di atas kasur, tapi sudah di alam kubur. Berarti apa? Berarti kita mati dalam keadaan membawa kebencian kepada orang beriman. Naudzubillah min. Maka sebelum tidur itu harus rilis emosi-emosi. Bukankah Allah lewat Nabi yang mensabdakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisik dan rupa kalian. Allah melihat hati dan amal-amal kalian.
kita bermasalah dengan orang yang terdekat. Ada kalimat yang indah dari Guru saya. Jika pisau diasah oleh batu, maka manusia diasah oleh manusia yang lain. Jadi kalau orang lagi bermasalah dengan kita, ngejelekin dan sebagainya, kita sedang diasah kebaikannya. Apakah kita tetap baik kepada orang yang tidak baik? Baik kepada orang yang baik, impas, diasah, nama. Baik kepada orang yang justru jelek sama kita, itu yang luar biasa. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik hanya karena Allah yang Maha Baik. Walaupun sedang diperlakukan tidak baik, itulah yang beratnya menjadi orang baik, karena dia harus tetap baik pada saat dia sedang diposisikan tidak baik dan diperlakukan tidak baik. Buah mangga dibagi 4 enggak bermanfaat, buah mangga dibagi 9 semoga bisa diamalkan, buah mangga dibagi 30 banyak yang gak kebagian. Gadis cantik namanya Ruqayyah jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Wahai Allah, Engkau yang memberi tanpa diminta, pasti memberi bila diminta, dan jauh yang memberikan yang terbaik dari apa yang kami minta. Saat ini kami benar-benar meminta memohon menghibah kepada-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, yang kecil, yang besar, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Sejak kami bisa berbuat dosa sampai dengan hari ini, dosa yang masih berulang kami lakukan ya Allah. Ampuni segala dosa guru-guru kami, ampuni siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami, ampuni siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebentar lagi Ramadan datang menjumpai kami ya Allah. Berikan anugerahkan kepada kami ya Allah kesehatan yang prima, kesehatan yang dipakai untuk maksimal taat kepada-Mu dan manfaat kepada hamba-Hamba. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sembuhkan yang sedang sakit, lapangkan yang sedang sempit, mudahkan yang sedang sulit, bahagiakan yang sedang gelisah gundah gulana. Berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang saleh-salehah, suci hatinya, cerdas akalnya, mulia akhlaknya, sukses dunianya, selamat akhiratnya. Engkau jaga dari segala fitnah zaman, kiri kanan depan belakang siangnya malamnya, ramai dan sepinya, gagal dan suksesnya, dan seluruh perjalanan kehidupannya. Anugerahkan kepada kami semua ya Allah urusan yang mudah, istiqamah ibadah amal saleh, rezeki yang halal, lancar, besar, berkah dan berlimpah, tanpa susah payah, tanpa melalaikan ibadah, untuk bekal ibadah, untuk bekal dakwah, untuk bekal amal saleh, untuk bekal menolong, membahagiakan, memuliakan sebanyak hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemampuan untuk bisa taat maksimal kepada-Mu dan kemampuan untuk bisa menghindari maksiat sejauh-jauhnya. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, titipkan kepada kami ya Allah hati yang sabar atas semua ujian yang Kau berikan kepada kami, hati yang ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan-Mu, dan hati yang syukur sekecil apapun atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terpaut, berpaling, berfokus, sibuk dengan selain-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang penuh cinta, hati yang penuh perhatian, hati yang penuh sayang kepada orang-orang yang paling berhak, terutama pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga terdekat kami, tetangga-tetangga kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah memiliki hati yang selamat sampai berjumpa denganmu, sampai berjumpa denganmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah tiba, mari sambut dengan baik.
bukan